Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang senantiasa kita tunggu-tunggu. Masa juga menunggu loh ini. Iya. Wah, saya keburu ambil aku ini loh. tahu kalau dirimu sudah mau ngomong juga. Iya. Kita ketemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Iya. Gimana kabarnya rekan Alex? Alhamdulillah sehat ini ya. Ini kita tidak biasa. Oh iya. Iya. Partnernya ini makanya tadi agak kaku ya. Nah, ini harus sering-sering kita pilah loh ya. Betul. Yang jelas yang satu kecil, yang satu gede. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya nggak masalah loh ya. Nggak masalah. Bukan batuk. Jadi di Kopi Istimewa MTA TV ini nanti akan kami hadirkan berbagai informasi terupdate ya untuk pemirsa semuanya begitu. Ya. Dan yang pasti kondisi sekarang ini ketika seseorang itu mendapatkan asupan atau nutrisi ruhiyah begitu, maka orang itu akan terjaga dari hal-hal yang negatif begitu. Karena terkadang kita juga mendapatkan informasi-informasi yang tidak baik, kemudian kita stres gitu. Nah, ini itu jangan sampai. Informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Betul. Oleh sebab itu ada informasi yang paling kini ini tentang keputrian. Oh, keputrian. Atau perempuan atau wanita. Ini tentang kajian ya. Oh, iya. Dengar ya. Sebagai sarana mentarbiah seorang ibu dalam mendidik anak-anak dan keluarga, warga MTA wilayah Jawa Barat, Jakarta, Banten menggelar pengajian keputrian. Pengajian MTA wilayah JJB dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona timur, zona tengah, dan zona barat pada Ahad lalu. Pelaksanaan pengajian zona barat bertempat di gedung MTA Perwakilan Kota Tangerang di Jalan Untung Suropati 2, Kelurahan Cimonijaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Peserta pengajian di zona barat merupakan keputrian dari Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Cabang Panongan, Kota Jakarta Barat, dan Cabang Pinang. Hadir sebagai pemateri kajian ialah Ketua Keputrian MTA Pusat, Dr. Yuni Ratnadewi dengan tema Menuju Ketaatan dengan Mewujudkan Kebersamaan. Menurut Ketua Panitia pengajian ini digelar sebagai sarana silaturahmi dan mentarbiah kaum ibu dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Mentarbiah bagaimana seorang ibu harus menyiapkan diri untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya tentunya. Pada saat yang bersamaan pengajian keputrian juga berlangsung di gedung MTA Perwakilan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengajian menghadirkan pemateri Dr. Lilis dengan peserta dari 9 perwakilan dan cabang, meliputi Pondok Cabe, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kembangan, Jelungsi, Bogor, Sukabumi, dan Kota Bekasi. Menurut Ketua Panitia Nunung Tri Rosyadah, pengajian ini digelar sesuai nizam untuk melaksanakan pengajian muslimah setiap tahun. Kita berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi sebuah rutinitas program tahunan supaya kita semakin bisa belajar dari apa yang disampaikan Ustazah tadi, semakin berkembang wacana kita. Tentunya semua itu ya kita kembalikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terpisah, pengajian keputrian MTA JJB Zona Timur berlangsung di Masjid Al-Furqan SDIT MTA Karawang. Peserta datang dari Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Cikarang Barat dengan pemateri Ibu Dr. Anda Sabto Hariningsih. Menurut Ketua Pelaksana Kajian, Ibu sebagai madrasah yang utama bagi putra-putrinya perlu terus meningkatkan kualitas diri, salah satunya melalui pengajian. Adapun tujuan diadakannya acara ini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, meningkatkan peran kita sebagai seorang ibu dan istri. Sebagaimana kita ketahui bahwa itu adalah madrasah pertama bagi anak. Kedepan diharapkan melalui pengajian bertema menuju ketaatan dengan mewujudkan kebersamaan dapat menjadi risalah terwujudnya generasi penerus dakwah Al-Quran dan Sunnah yang memberikan manfaat untuk sesama. Dari Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, Iqbal Wahyudin, Abdullah Fatah, Aisyah Adiba, dan Nur Suci, MTA TV.
Iya, luar biasa ya. Betul, betul. Jadi di wilayah JJB, Jakarta, Jawa Barat, Banten ini, nah ini sedang digerakkan untuk bagaimana seorang wanita ini juga turut berperan ya untuk mensukseskan dakwah. Nah, apalagi seorang suaminya sibuk yang luar biasa begitu ya, berdakwah, kalau nanti istrinya seperti Miftah ya. Nah, itu nanti ya bukan deh. Artinya memang butuh sekali. Betul. Gitu ya. Oleh sebab itu mulai dini sejak awal remaja putri dan tadi juga ada kita lihat remaja putri kemudian sampai yang dewasa bahkan lansia pun sudah terbiasa. Karena ketika dibiasakan maka ketika kita mendapatkan satu ujian hidup, maka kita mampu untuk memanagenya sehingga menjadi netral kembali. Artinya kita ketika bersikap ini ya berdasarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, berlandaskan itu. Pasti. Soalnya ada yang ketika mereka mendapatkan ujian, maka dia tidak mampu. Ada info berikutnya. Iya, betul sekali. Ini kalau tadi tentang kewanitaan, tapi ini berkaitan dengan peristiwa agak memilukan begitu ya. Ada seorang nenek begitu, seorang yang nenek kemudian lansia. Ini kita juga belum tahu bagaimana sebenarnya sebabnya begitu. Jadi menceburkan diri ini. Nah ini patut menjadi perhatian juga. Bagaimana kondisi keluarganya memperhatikan orang tua itu begitu. Share dong, share. Selengkapnya akan kami bacakan untuk Anda. Pemirsa, seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menceburkan diri ke sungai. Jenazahnya ditemukan tim SAR gabungan 5 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang perempuan di Sungai Dadapan, tepatnya di Jalan Gajah Putih, Kelurahan Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin sekitar pukul 11 siang. Berdasarkan ciri-cirinya, jenazah tersebut merupakan sosok yang mereka cari, yaitu Kasmi, 71 tahun, yang beralamat di Jalan Kundi, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru. Sehari sebelumnya, tim SAR gabungan menerima laporan adanya seorang lansia menceburkan diri ke Sungai Wadung Asri, Kecamatan Waru. Menurut Dantim Basarnas Surabaya, Hendy Setiawati, penemuan korban berawal dari adanya laporan Babin Kamtibmas setempat. Penemuan tadi kami diinfo dari pihak Babin Kamtibmas sekitar pukul 11.15 bahwa ditemukan korban mengapung di bawah jembatan. Kemudian kami mengirimkan anggota kami untuk cross check kebenaran itu dan ternyata memang dinyatakan benar korban itu adalah korban yang kita cari. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Notopuro Sidoarjo untuk penanganan selanjutnya. Sementara menurut saksi mata yang juga tetangga korban, pada saat kejadian dirinya sempat mengejar Kasmi yang sudah terseret arus sungai. Saya lari ke sungai, ternyata Bu As itu sudah hampir tenggelam. Itu teriak-teriak? Aku sih teriak-teriak, tapi nggak ada yang nolong. Bu As sudah gini-gini terus. Lamirah mengatakan selama ini Kasmi hidup sebatang kara di sebuah kamar kos. Sebelum kejadian, korban sempat mengatakan akan merepotkan orang untuk yang terakhir kali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Sucito Utomo, MTA TV. Sedih ya? Sedih gitu ya. Apalagi seorang nenek tadi kan sebatang kara ya, keluarganya tadi berpesan terakhir tadi merepotkan orang yang terakhir kalinya ini. Ya. Sedih gitu ya. Patut jadi perenungan kita ya. Dan itu bagian dari pelajaran untuk kita ya. Semoga kita dengan peristiwa-peristiwa seperti itu kita mampu untuk menseleksi kapan kita bisa bersikap atau sikap kita. Ya. Terus di antaranya biasanya itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi, betul masalah sekali. Ekonomi. Wah, ini bagus ya. Penataannya ya, karena masalah ekonomi dan ketika masalah ekonomi terjadi, orang ketika tidak mampu untuk menyikapi dengan bijak. Maka dia pasti akan
gonjang-ganjing hati, ya, goncang betul, ya, betul, goyah hatinya. goyah. Dan tidak mampu berpikir panjang, maka yang terjadi seperti itu. Seperti ya, Oleh tadi sebab itu ada sesuatu ini, betul. yang perlu kita mendapatkan satu masukan, benefit dan lain sebagainya dengan cara yang seperti ini. Wah, ya. Pemirsa, guna Ya. mengoptimalkan pola pikir dan semangat mencari peluang dalam bisnis, pemuda di Kota Solo, Jawa Tengah menggelar kegiatan sekolah bisnis. Kegiatan sekolah bisnis bernama MTA Business School atau MBS bertempat di Gedung Pengajian MTA Cabang Jepres 2 Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah meliputi Solo Raya, Bekasi, dan Surabaya. Untuk memacu semangat bisnis para peserta, Sekolah Bisnis MTA menghadirkan pembicara Ketua Bidang Ekonomi MTA, Dr. Andes Purwono Adinugroho, yang menyampaikan tentang motivasi, mental, dan psikologis seseorang dalam pengembangan bisnis. Menurut Ketua Panitia MBS Angkatan 2, Tholib Al-Huda, kegiatan ini digelar untuk memberikan motivasi bisnis di jalan Allah. Jadi materinya itu tentang motivasi bisnis sih. Jadi bagaimana kita menjadi seorang muslim itu yang berbisnis dengan ya harapannya bisa mencukupi ekonomi, terus lebih besar lagi bisa mendukung dakwah seperti itu. Jadi tadi mau dapat motivasi, terus nanti ada kelas, dibagi kelasnya, dan nanti ke depannya ada 4 kali pertemuan lagi untuk kelas bisnisnya. MBS Angkatan kedua ini memfokuskan pada pemecahan kelas-kelas level bisnis peserta yang nantinya peserta mendapatkan materi pendampingan pelatihan sesuai tingkat bisnisnya. Selain itu, Sekolah Bisnis MTA juga menyiapkan susunan tahapan pelatihan, diantaranya materi kelas-kelas, praktek, tempat magang, dan selanjutnya pembuatan proposal pengembangan bisnis kepada bidang ekonomi. Diharapkan dengan adanya Sekolah Bisnis MTA ini dapat meningkatkan semangat pemuda dalam mengembangkan bisnis. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Harus kita dukung gitu ya, kegiatan-kegiatan yang positif semacam ini. Iya. MBS, MTA Business School, atau sekolah bisnis MTA. Anak muda ini. Anak muda itu sudah ditumbuhkan bagaimana dia bisa menjadi entrepreneur yang baik begitu. Nah, kalau bisnis itu hanya sekedar konvensional seperti dulu, harus ke pasar, kemudian kita harus berada atau menghadapi dagangan kita, kemudian menunggu pembeli gitu ya. Betul. Ini konvensional ya bahasanya. Ya, sudah nggak zamannya. Sudah nggak zamannya. Ya, oleh sebab itu ada cara yang baru, kekinian begitu ya. Jadi bisnisnya itu bisnis digital ya. Jadi lebih mengoptimalkan bagaimana dengan menggunakan internet ya sekarang gitu. Betul. Harus begitu. Dan itu menghilangkan jarak, waktu dan lain sebagainya. Infonya dong. Nah, selengkapnya ini ya untuk Anda semuanya. Pemirsa, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi kepada pelaku UMKM, sejumlah pakar digital UGM bekerja sama dengan bidang ekonomi daerah Karanganyar menggelar diskusi digital. Kegiatan diskusi digital bertempat di ruang pertemuan Gedung MTA Perwakilan Karanganyar, Jawa Tengah pada Senin pagi. Kegiatan ini dihadiri para pelaku UMKM di Majelis Tafsir Al-Quran, khususnya di Solo Raya. Dengan tema penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi UMKM, pemateri menyampaikan materi diantaranya cara optimalisasi konten-konten dalam mempromosikan produk, serta optimalisasi penjualan online berbagai platform digital atau marketplace. Menurut pemateri sekaligus pengajar Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM, Muhammad Reza Pulungan, kegiatan ini merupakan program pengabdian masyarakat dari 2 lembaga laboratorium UGM yang diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan IT dalam UMKM. Topik yang berurusan dengan penggunaan IT untuk UMKM, terutama untuk UMKM yang kecil yang baru memulai bisnis mereka. Potensi penggunaan IT dan perkembangan IT yang ada sekarang, dan perkembangannya sangat pesat sekali. Kadang-kadang dari ide sampai dengan produk yang sudah jadi yang bisa kita pakai itu sangat cepat, dalam hitungan
bulanan gitu, itu memungkinkan kita untuk mencapai dan menggapai banyak orang dalam waktu cepat. Nah, dan kita ingin ide-ide yang seperti itu sampai ke rekan-rekan pelaku bisnis dengan cepat juga, agar mereka bisa kompetitif, agar mereka bisa membuat pembeda dibandingkan dengan yang lain. Pengurus Bikonda MTA Karanganyar Yuwis Setiawan mengaku bersyukur kegiatan pengabdian dari UGM dipercayakan kepada MTA. Percayakan kepada kita, ya alhamdulillah kita bersyukur karena menjadi sasaran dari pengabdian masyarakat dari UGM sendiri, karena diskusi ini cukup penting ya, minimal selama ini kita mendapatkan ilmu media online itu dari mungkin otodidak. Nah, ini kita bisa bertemu dengan pakar atau akademisi sehingga kita bisa menyinkronkannya. Barangkali dengan adanya pemaparan kegiatan ini bisa semakin mempertajam kita dalam berbisnis melalui media online. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, para pelaku bisnis dapat terus belajar meningkatkan pengetahuan informasi dan teknologi seiring perkembangan dunia digital yang terus meningkat. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, ini Masya Allah ya. Luar biasa ya. Terus digerakkan. Ini tentu juga dalam rangka nanti untuk mendukung keberlangsungan dakwah Masjid Tafsirul Quran gitu ya. Ketika ekonomi kuat ini nanti kan insya Allah dakwah juga akan. Ya. Tadi sempat disebutkan pula bahwa oleh Ketua Panitia, alhamdulillah untuk MTA Karanganyar menjadi sasaran gitu. Istilahnya sasaran ya. Berarti memang menjadi target. Ada sesuatu yang di sana memang dari UGM membidik bahwa ada ini ya. Ada potensi lebih. Potensi lebih berkaitan dengan ekonomi. Betul. Apapun itu gitu ya. Dari segi mungkin pariwisata, kemudian jual beli barangnya, potensi ekonominya berarti menjadi bidikan luar biasa kan? Ya. Dan untuk saat ini dengan menggunakan HP kita bisa memaksimalkan itu semuanya ya. Dengan marketplace yang ada, ini kita bisa menjual barang-barang kita begitu ya. Jadi para pemuda memproduksi barang sendiri gitu ya, kemudian nanti dijual melalui marketplace yang ada. Betul. Dan apa? Gimana? Kopinya udah habis. Sudah habis, jok lagi. Ya, sepertinya kita harus ngejok dulu. Kopi dulu. Nah, tapi sebelum kita nanti akan langsung diskusi ketemu gitu ya. dengan dengan Ketua Panitia tadi ya. Ada Mas Yuwis gitu ya. Tentang bagaimana bisnis digital ini nanti akan berlangsung gitu ya. Akan terus mendukung kita begitu. Betul. Karena kita masih ada di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Iya. Ini sementara kopi kita ini karena sudah mau habis ya. Ya, seperti janji kita, kalau kita akan bertemu dengan panitia Bikonda MTA Karanganyar. Perwakilan Karanganyar ya. Ada Mas Yuwis Setiawan yang sudah tergabung di Zoom ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Mas Yuwis. Saya panggil Mas saja ya. Alhamdulillah. Sehat, bahagia, berkah, berlimpah. Amin. Alhamdulillah. Ya, kegiatan kemarin ini terkait dengan digitalisasi untuk UMKM ya. UMKM yang ada di Bikonda. Bagaimana kegiatan pelaksananya? Ya, alhamdulillah kemarin kita majelis kita lah, artinya majelis tafsir Al-Quran mendapatkan kehormatan karena menjadi salah satu partner yang cukup bagus dari UGM, yaitu dalam bentuk pemaparan materi tentang digital dari pakar-pakar atau dosen-dosen UGM
adalah dari Fakultas MIPA. Ya, jadi ternyata UGM memiliki program bakti kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah bentuk memberikan pelatihan tersebut. Nah, kemarin kebetulan yang dibidik organisasi kita bersama, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran, sehingga cukup menarik karena acara tersebut akan berlangsung insya Allah tahunan, Pak Rudi. Jadi tahunan. Rutin berarti nanti. Berkelanjutan. Dan ini kelebihannya berkelanjutan, sehingga dari dasar ini kemarin baru dilakukan survei dari 30 orang itu sebatas apa kemampuannya. Nah, nanti akan diadakan pelatihan lanjutan ke tingkat yang lebih di atasnya dan terus menerus, Pak Rudi. Ya, alhamdulillah ini sesuatu yang baik ya. Baik begitu ya. Kemudian berarti ini nanti kan ada semacam lanjutan begitu ya. Kalau kemarin pembahasannya tentang apa, kemudian nanti berikutnya ini nanti tentang apa, itu sudah ada semacam rencana, gambaran begitu, Mas Yuis? Kalau kemarin masih dalam tahap dasar ya, karena pengenalan itu ya. Dibatasi dari 20 orang, dari pihak UGM melihat dulu apakah sejauh mana nih UMKM yang tergabung di Majelis Tafsir Al-Quran ini mengenal digital. Dan alhamdulillah kemarin yang hadir itu untuk tingkat dasar sudah cukup memahami. Ya, sehingga dari mulai bagaimana membuka toko di marketplace, bagaimana iklan gratis, bagaimana kalau iklan berbayar, semacam itu. Alhamdulillah di level dasar itu teman-teman kita sudah, karena kebetulan Bikonda Karanganyar itu sudah melakukan pelatihan juga sebelumnya bersama Mas Wahyu, saat itu juga diajarkan hal yang sama. Gitu. Artinya ini dasar. Nah, harapannya pasca ini, sebetulnya pasca ini harapannya nanti UGM menyusun dari peserta ini untuk kelanjutannya ini, bagaimana ibarat itu kalau kemarin kan UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, jadi harapannya dari mikro ini dibimbing menjadi kecil nanti bisa naik menjadi menengah. Ya, kemudian ini Mas Yuis, karena hampir semua yang hadir itu telah melakukan digitalisasi produknya. Nah, apakah kalau mappingnya usahawan di MTA itu sudah melakukan hal tersebut atau itu hanya sebagian kecil? Kemarin dari 30 yang hadir itu sekitar 70% itu sudah melakukan. Gitu. Nah, 30% itu baru gitu. Ya, maksud saya begini, yang hadir itu yang hadir, yang tidak hadir ini dari hadir. Kalau yang tidak hadir, kalau Mas Yuis mencermati atau dari list yang sudah dimiliki Bikonda? Alhamdulillah sudah banyak yang melakukan, dari yang sederhana mulai dia memakai WA itu kan sudah kita anggap digitalisasi, artinya dia memposting tentang bisnisnya, dikirim ke grup-grup, gitu ya, terus dipasang di status, itu juga sudah bagian dari digitalisasi juga, artinya sudah mengenal WA. Karena kalau sebelumnya memang belum ya, apalagi yang bergerak di bidang mungkin pertanian, peternakan, itu memang belum mengenal. Jadi memang sudah ini ya, bisa dikatakan teman-teman usahawan yang ada di Bikonda Karanganyar ini hampir 80% memang sudah menggunakan ini ya, digitalisasi gitu lah. Minimal dari WA, kemudian media dari sosial. Yang tadi level sederhana sampai memang sudah terkelola dengan bagus, artinya dia memiliki website, terus dia memiliki akun media yang dia update setiap hari, terus dia bikin konten setiap hari, itu sudah kita katakan sebagai profesional, berarti memang meletakkan jaringan promosinya, komunikasinya dengan konsumen itu memang melalui media sosial. Kemudian nanti tindak lanjut dari Bikonda untuk follow up dari kegiatan kemarin ini, pembinaannya seperti apa, Mas? Sebelum nanti mungkin pelaksanaan di tahun berikutnya begitu ya. Apakah ada semacam diskusi ringan begitu dari para usahawan begitu atau bagaimana ini? Ya, kalau itu ada, karena kebetulan kita juga ada grup sendiri. Biasanya grup, ya? Kita lakukan diskusi ringan, jadi kesulitannya apa gitu. Terus dilakukan FGD, jadi forum grup diskusi. Nah, biasanya
ya kami coba kumpulkan dari pengusaha bagi beberapa level. Ini membaginya dari sisi omset ya. Jadi harapannya kalau yang omsetnya misalnya per bulan 50 juta, itu kumpul dulu dengan 50 juta. Nanti yang 500 juta, sebenarnya biar circle-nya ketemu. Nah nanti kalau dia siap naik, dinaikin ke 100 juta. Nanti circle-nya, cara berpikirnya bisa sama. Nah insya Allah itu bisa saling belajar. Meskipun bisnisnya beda, tapi karena circle-nya sama-sama dengan omsetnya yang mungkin 500 juta, 500 juta. Nah nanti akan banyak memberikan saling memberikan pengalaman, tukar ilmu gitu. Ya, seberapa signifikan setelah melakukan digitalisasi untuk usahanya? Satu itu, yang kedua, apakah semua jenis produk itu bisa selalu digitalisasi? Ya. Bisa, karena digitalisasi itu kalau dari pihak UGM menyampaikan kan adalah sebagian besar adalah bentuk informasi yang bisa sampai ke user. Mereka kemarin mencontohkan bahkan barang bekas ya, yang dulu orang bilang susah jual, itu diposting aja ternyata ada yang beli. Ya. Artinya karena hanya memanfaatkan, karena sehingga banyak sekali kita bisa ketemu simpul-simpul pembeli yang barang apapun itu pasti ada yang jual, dan kita nyari barang apapun di media sekarang itu ketemu. Artinya tinggal bagaimana kita itu memanfaatkan semaksimal mungkin saja. Jadi apapun bisa di media ini, karena adalah sebagian yang tergantikan di sini adalah promosinya, jadi informasinya. Jadi bagaimana konsumen ataupun produsen itu menginformasikan. Kalau konsumen tentunya mencari, ya. Tapi kalau produsen bagaimana dia tampil. Jadi ketika konsumen itu mencari, bagaimana yang muncul itu adalah toko kita. Itu ya yang menjadi tantangan ke depan. Luar biasa begitu ya. Kalau kita mencari di media sosial, marketplace, kita sekedar searching misalkan peyek gitu ya, atau rengginang gitu ya, itu muncul gitu ya. Dan mungkin ini salah satu produk yang dimiliki oleh Bikonda Karanganyar gitu kan. Ya. Dan pasti hasilnya tetap beda ya ketika kita memasarkan hanya sekedar ketemuan gitu. Tapi dengan penyampaian melalui marketplace ini tetap ada ya, selalu ada kepastian itu meningkat. Nah, yang membedakan paling adalah kelihan kita dalam membuat iklan. Artinya seringkali kan kalau kita ada tuh mungkin di grup jual beli itu, kan saya kasih contoh sederhana ya. Saudara kita ketika menjual sesuatu, dia hanya dipoto, mungkin ditulis dijual, tapi dia lupa mencantumkan misalnya harganya, dia lupa mencantumkan lokasinya di mana. Nah itu kemarin yang dibahas ke situ. Kalau kita mau iklan ya sedetail mungkin. Jadi ketika begitu membaca iklan tersebut, itu konsumen langsung paham, oh ini jual lemari, ukurannya berapa, bahannya apa, barangnya dari mana, artinya tokonya di mana. Terus jangan lupa selalu cantumkan nomor yang bisa dihubungi ya. Sehingga itulah yang mempercepat. Nah, biasanya teman-teman yang perlu dilatih adalah di situ aja bagaimana membuat iklan yang menarik. Ya. Dan bahkan ketika orang tersebut memiliki kelihayan dalam menyampaikan profil produknya, dia pasti akan lebih unggul daripada orang yang biasa-biasa saja, meskipun sebenarnya kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus ya. Berarti kita punya kesempatan ini ya. Baik, Mas Yui, seperti kebersamaan kita hanya sampai di sini. Insya Allah nanti kita bisa hadirkan beliau ya lebih detail. Ke studionya, untuk diskusi lebih panjang gitu ya. Terima kasih Mas Yus, selamat beraktivitas kembali ya. Mudah-mudahan sukses terus. Bikonda Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa ini ya. Masya Allah ya. Kita patut atungi jempol gitu ya.
karena memang dengan bentuk pembinaan yang semacam inilah gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana potensi usaha yang ada di wilayah-wilayah begitu. Ini cakupannya kan perwakilan gitu. Betul. Nanti semoga saja sudah bisa mengindonesia MTA se-Indonesia bisa semuanya. Tapi lebih penting daripada itu. Kita harus sehat. Nah, kita harus sehat. Harus sehat. Karena dengan sehat ini kita mampu melakukan apa saja, tapi tetap yang positif. Karena memang di berbagai wilayah harus kita gencarkan juga untuk mengisi tentang kesehatan ya. Betul. Nah, pemirsa, ada informasi terkait dengan kesehatan ini, bahwa kesehatan itu sebagai modal awal bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Bisa diraih dengan menerapkan metode hidup sehat ala Rasulullah. Materi tersebut disampaikan pada acara tausiah kesehatan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tausiah kesehatan bertempat di gedung MTA Perwakilan Wonosobo pada Rabu lalu. Ratusan peserta yang hadir merupakan warga dari Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Temanggung. Hadir sebagai pemateri ialah Ketua Bidang Kesehatan MTA Pusat, Ustadz Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Dalam tausiahnya, Ustadz Ja'far antara lain menjelaskan langkah mencegah datangnya penyakit dengan 8 obat alami. Terdiri dari udara yang segar, sinar matahari, air bersih, gizi seimbang, menghindari rokok, aktif bergerak, istirahat yang cukup, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Melalui tausiah kesehatan ini diharapkan seluruh warga menjadi sehat, baik sehat secara lahir, batin, ekonomi, sosial, dan spiritual. Kami mensosialisasikan hidup sehat ala Nabi, hidup sehat ala Rasulullah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang peserta asal Kecamatan Kepil, Wonosobo menyampaikan dirinya bisa mengetahui berbagai macam penyakit serta pengobatannya dengan memanfaatkan bahan alami. Antisipasi dan bagaimana cara kita untuk penyembuhannya, yaitu terutama dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan, dan juga kita mengetahui obat-obat dengan sistem herbal, yaitu dengan obat-obat yang ada di lingkungan kita sendiri. Kedepan diharapkan seluruh warga bisa memahami dan mengamalkan hidup sehat ala Rasulullah serta menyebarkan ilmu yang diperoleh agar memberikan manfaat untuk sesama. Kontributor Wonosobo, Jawa Tengah, Sidik Budi Santoso, MTA TV. Ya, ini kesibukan Dr. Ibnu Ja'far ini biasa selalu keliling gitu ya, menyampaikan mana-mana ya. Dan khas sekali itu pasti rebusan ala ini ya, Dr. Ibnu Ja'far itu. Ruas apa? Bukan ruas jari. Ruas temulawak ya. Itu rebusan yang luar biasa untuk menjaga imunitas kita agar tetap sehat ini. Iya. Perlu kita praktekkan gitu kan. Saya sudah praktekkan. Iya, sudah praktekkan. Segar ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan yang berikut ini adalah terkait dengan anak-anak. Oh iya, anak-anak. Jadi pendidikan selesai, biasanya kan akhir sana. Tapi tidak hanya sekedar akhir sana begitu ya prosesnya. Tapi ada seminarnya. Nah, seminarnya untuk bagaimana memotivasi orang tua begitu ya, agar anak misalkan untuk menghafal gitu. Nah, ini selengkapnya ini ya, informasinya akan kami hadirkan. Pemirsa, orang tua berperan besar dalam memotivasi anak dalam menghafal Al-Quran. Materi tersebut disampaikan pada seminar parenting sebagai rangkaian acara Akhirusana KB Aroyan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Acara Akhirusana dan seminar parenting KB Aroyan Sawit, Boyolali dihadiri peserta didik bersama orang tua wali murid pada Senin lalu. Seminar bertema metode menghafal Al-Quran anak usia dini menghadirkan pemateri Dr. Anda Sabto Hariningsih, sarjana psikologi yang juga merupakan pengisi acara Saatnya Wanita Berbicara di MTA TV dan Persada FM. Menurut Dr. Anda Sabto Hariningsih, melalui seminar ini, orang tua akan lebih mudah mendampingi putra-putrinya dalam menghafal Al-Quran. Sehingga harapan kita orang tua yang di rumah pun akan bisa membantu anak-anak lebih menjadi hafal. Dengan menjadi hafal, hafalan itu pun
akan melekat lebih lama pada anak-anak kita. Sehingga dengan bekal Al-Quran itu harapan kita nanti generasi yang akan datang itu generasi yang Qurani, yang selalu bersama Al-Quran. Dengan pendampingan yang terus-menerus dari orang tua, diharapkan ke depan anak-anak akan tumbuh menjadi generasi berakhlak mulia berlandaskan Al-Quran. Selain seminar parenting, acara Akhirus Sanah juga dimeriahkan berbagai tampilan siswa. Kontributor Boyolali, Jawa Tengah, Warsito Ali Nugroho, MTA TV. Nah, kalau anak-anak sudah dibekali Al-Quran sejak awal, itu bagus sekali. Ya, gitu. Karena anak-anak itu bagian yang kelak akan menjadi pemimpin. Penerus kita. Iya, gitu ya. iya. Oleh sebab itu, kalau di saat sekarang ini mulai ada di UNS. Oh iya, jadi ada ya ini kan uji publik ya uji untuk publik tentang calon rektor. Calon rektor. Jadi ini pemilihan rektor. Saya tunggu loh tadi transisinya apa ini? Iya, loh ini. Yang jelas anak-anak itu bagian akan jadi pimpin. Nah, ini pemilihan pemimpin. Ini baru harusnya gitu tadi. Betul. Ya, pemirsa, panitia pemilihan rektor UNS menggelar tahapan uji publik untuk 5 bakal calon rektor tahun masa bakti 2024-2029. Tahapan uji publik 5 bakal calon rektor UNS bertempat di gedung GPH Haryo Mataram Universitas 11 Maret Surakarta pada Selasa pagi. Dalam uji publik ini, kelima bacalon memaparkan visi misi yang akan dijalankan ketika nanti menduduki jabatan sebagai rektor UNS. Kegiatan uji publik ini dihadiri oleh MWA, anggota Senat Akademik dan Dewan Profesor. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNS, kelima bacalon ini menyampaikan paparan visi dan misi UNS ke depan dan akan dipilih 3 calon rektor untuk maju ke tahap pemilihan selanjutnya. Review terhadap kertas kerja dan penyampaian para bakal calon rektor, di mana nanti hasil review itu akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Wali Amanah untuk menyaring dari 5 itu menjadi 3 dengan mempertimbangkan masukan warga kampus tadi dan uji publik oleh para panelis. Nah, nanti dari 5 menjadi 3 dan kemudian dari 3 nanti pada akhirnya mereka akan menjadi calon rektor, bukan lagi bakal calon, akan menjadi calon rektor, dan calon rektor itu nanti akan dipilih oleh Majelis Wali Amanah sebagai rektor terpilih. Nah, itu internal oleh Majelis Wali Amanah. Penetapan ketiga calon rektor terpilih akan dilakukan pada tanggal 9 Juli mendatang. Pada tahap selanjutnya, MWA akan memilih 1 di antara ketiga nama sebagai rektor UNS terpilih periode 2024-2029 pada 18 Juli mendatang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, jadi pemilihan calon rektor nanti, tadi kan baru bakal calon, nanti akan menjadi mengerucut 3 calon gitu ya. Nah, 3 calon baru nanti akan menjadi 1 rektor. Betul, gitu, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi satu pimpinan yang independen gitu. Karena selama ini memang kita agak sedih juga ya, sedih juga. Tapi yang jelas kita semarakkan, kita sambut uji publik ini, semoga semuanya netral. Netral, gitu, berjalan dengan lancar. Karena tidak hanya dari sivitas akademika UNS saja, di luar UNS kan juga pasti juga banyak fokus. yang mencalonkan, gitu, banyak mencalonkan yang memang menginginkan untuk menjadi rektor ya dari UNS, begitu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, gitu, dari akademisi. Sepertinya kita sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Dan sudah kopi juga sudah habis ini. Betul. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang dengan informasi menarik lainnya ya, yang terupdate untuk pemirsa semuanya. Dan terima kasih Lek sudah ditemani saya. Sama-sama Pak Rudi. Kok Pak Rudi? Baik, kita ketemu lagi di pekan depan dengan acara yang sama. Ya, acara yang sama. Iya. Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.